Sotihotu Namo Buddhaya, kami dari Kangen Project akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Tri Ratna. Berserah pada jalan Dhamma, ku berlindung padanya. Jatuh dan tak sanggup bangkit lagi, ku selalu bertanya atas sebab dari semua ini, karena ku tak mau larut dalam sedih. Kini ku temukan jawabnya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha, ku berserah pada Sang Bhagawa, ku bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha, ku berserah pada jalan Dhamma, ku berlindung padanya. kini telah ku sadari semua ini pasti akan berlalu. Selalu mencoba untuk hadapi semua kenyataan ini, Karena ku tak mau larut dalam sedih. Kini ku temukan jawabnya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha, ku berserah pada Sang Bhagawa, ku bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha, ku berserah pada jalan Dhamma, ku berlindung padanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha, ku berserah pada Sang Bhagawa, ku bersujud kepadanya. Dalam Buddha, dalam Dhamma, dalam Sangha, ku berserah pada jalan Dhamma, ku berlindung padanya. Dalam Dhamma, dalam Sangha, ku berserah pada Sang Bhagawa,
Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman CD semua. Namo Buddhaya, kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi di CD Channel bersama saya, Kevin, yang akan membawakan kali ini di edisi konten akhir tahun. Nah, teman-teman, edisi kali ini sedikit spesial nih. Mungkin teman-teman selama ini menonton edisi kita yaitu Live and Mature atau Lamar yang tayang setiap hari Jumat, tiap 2 minggu sekali pukul 8 malam di YouTube CD Channel ini. Nah, kali ini teman-teman kita membawakan edisi spesial yaitu edisi konten akhir tahun. Nah, di konten akhir tahun kali ini kita akan membahas sedikit topik yang menarik nih. Nah, yaitu topik mengenai pinjol. Nah, pinjol maupun judol maupun sejenisnya gitu. Nah, kenapa kita membahas topik ini teman-teman? Karena ternyata banyak sekali teman-teman CDR yang memberikan input terkait dengan masalah mereka sehari-hari dan banyak dari mereka yang mengkonsultasi ke kita terkait dengan masalah pinjol ini sendiri. Nah, teman-teman, pinjol ini mungkin secara gambaran teman-teman bisa lihat bahwa banyak sekali yang terkait tidak hanya di finansial pribadi maupun juga finansial keluarga, namun ini juga pengaruh terhadap psikologis dan mental teman-teman semua. Nah, ini akan menjerat kemana-mana nih teman-teman. Ketika kita bahas psikologi, mental, ini tentunya akan menjerat sampai ke produktivitas maupun aktivitas kita sehari-hari. Nah, sehingga di CD sendiri kita menghadirkan yang namanya Rumah Konsultasi CD. Nah, di Rumah Konsultasi CD ini sendiri, teman-teman CD yang terjerat masalah itu bisa datang kepada profesional kita untuk menceritakan masalah dan akan bantu diselesaikan oleh profesional kita. Nah, bagaimana sih jalannya Rumah Konsultasi CD ini sendiri? Bagaimana sih ternyata seorang konsultan maupun seseorang menceritakan masalah itu dalam sebuah proses konsultasi itu sendiri? Nah, teman-teman, saksikan di segmen selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ko Tommy, yang akan membawakan simulasi dari Rumah Konsultasi CD itu sendiri. Silakan teman-teman menyaksikan. Halo Ci Ame. Halo juga kok. Selamat siang. Siang. Gimana Ci Ame perjalanan kemari? Lancar. Lancar ya. Ya. Oke, Ci Ame, perkenalin, saya Tommy. Saya di sini sebagai volunteer untuk Rumah Konsultasi CD. Ya. Nah, di sini kami meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang menjadi kendala atau problem dari Ci Ame. Nah, di sini juga kami menyediakan untuk satu sesi ini ya. Sesi kali ini adalah 20 menit. Nah, Ci Ame mungkin bisa ceritakan secara gambaran garis besar dan apa yang jadi problem Ci Ame yang ingin diceritakan dan ingin dibantu oleh saya. Silakan waktunya Ci Ame. Oke, jadi gini kok. 1,5 tahun yang lalu, pas di kantor itu ada teman yang nawarin kayak semacam trading gitu kan. I see. Macam trading robot. Dan saya tergiur karena dibilangnya returnnya cukup baik, sangat cepat, bagus, bisa hampir 100% dalam waktu 2 bulan. Nah, karena saya juga kepikiran mau berobat untuk mama. Jadi saya pikir dengan gaji yang saya sekarang kan nggak cukup. Jadi saya pikir pengen cari yang cepat. Nah, akhirnya saya pakai uang dari kartu kredit sama dari pinjaman gitu. Pinjaman. Ya, nah ketika dana itu ada, setelah udah dapat, saya masukin ke trading tersebut yang diajak sama teman. Dan ternyata setelah belum sampai 2 bulan itu hilang dananya. Jadi saya belum dapat apa-apa sama sekali. Akhirnya sekarang saya jadi terjerat hutang. Saya bingung sekarang, kerja nggak fokus, dikejar-kejar sama itu debt collector. Nah, pas sampai mereka ke rumah kan saya juga panik ya. Saya diancam. Jadi saya akhirnya pindah. Jadi setiap kali ketahuan rumah saya yang saya tinggalin, saya selalu berpindah-pindah sampai saya sekarang dari Jakarta sampai ke pinggiran di Tangerang. Jadi saya juga bingung mau bagaimana lagi loh kok gitu. Oke, jadi yang jadi utama saat ini, yang jadi masalah utama apakah memang dipinjolnya itu berarti ya? Iya. Nah, selama ini boleh tahu nggak kalau secara pinjaman ini apakah ada aset dari yang dimiliki oleh Ci Ame ini untuk bisa nutupin utang-utang Aset ini? sih nggak ada ya kok. Namanya saya juga anak tunggal, ya kan. Jadi selama ini kan saya bekerja dan saya tinggal bareng sama mama. Jadi saya cuma hanya ya setiap bulan yang saya terima aja gaji yang saya dapat gitu. Oke. Nah,
selama ini apakah sudah pernah bicara dengan baik-baik, negosiasi terhadap pihak pinjol dan kredit card tadi ya, mohon maaf ya, ada Iya. 2 ya. Jadi Nah, ada beberapa kartu dan juga pas dia minta kan sekitar nggak salah 50 juta waktu itu. Jadi maksudnya untuk dana yang lebih besar itu kalau kita masukin dana yang lebih besar kan high return-nya lebih banyak. Jadi akhirnya saya pinjam beberapa tempat dan narik uang tunainya itu untuk masuk ke dalam trading tersebut gitu. Trading robot ya saya juga kurang ngerti sih, dia cuma ikutan temen, dengar dari temen diajak karena kayaknya itu model kayak member get member gitu deh. member get member. Iya. Oke. Nah, apa-apa itu kan sudah terjadi kan. Nah, sekarang bagaimana kan kita ke depannya ya untuk bisa menyelesaikan masa ini. Nah, ada berapa sih Bu? Boleh tahu ada berapa pinjaman dan kartu kredit yang Ibu selama ini? Itu masalah 3 kartu kredit dan 2 pinjaman online. Ibu sudah pernah bicara dengan pihak baik dari pinjol dan kartu kredit mengenai kendala ini? Ada sih, tapi kan namanya mereka kan nggak mau tahu. Yang penting harus bayar. Oke. Nah, kondisi saat ini Ibu masih bekerja? Masih. Masih. Ya. Nah, gimana kondisi bekerja Ibu sekarang? Apa yang kondusif nggak? Maksudnya, apakah produktif tidak jadinya? Ya, saya sendiri pun jadi nggak produktif karena kan kayak gali lubang tutup lubang. Gali lubang. Jadi selama ini Ibu ada pinjaman lain lagi untuk menutupi pinjaman yang sekarang udah ada atau bagaimana? Kasbon ke kantor. Kasbon ke Jadi, kantor. Berarti sudah lunas dong kalau kasbon ke kantor? belum, karena kan bayarnya kan bunganya gede sekali. Jadi hanya bisa kayak bayar di bunganya aja. Oke, berarti kondisinya sekarang hutangnya nggak cuma dari kartu kredit, tapi ada pinjol juga Iya. dan ada kantor berarti. Iya kantor kan karena kan gaji saya nggak besar, jadi karena untuk biaya, apalagi kan saya ya jadinya kan pindah-pindah dulu dari uang transport saya kan jadi lebih besar karena saya tinggalnya jauh dari Jakarta. Jadi akhirnya untuk biaya transport sama pindahan itu kan juga lumayan besar. Jadi tiap kali ketahuan saya pindah ya karena capek dikejar-kejar terus. Oke, berarti kan kita melihat bahwa memang Ibu capek ya dikejar-kejar ya. Jadi kan ada pinjol, berarti ini sudah terjadi nih ada pinjaman-pinjaman ini. Nah, tujuan Ibu itu ke depannya apa? Ingin melunas hutang-hutang ini atau apa tujuan lainnya, Bu? Pengennya sih ngelunasin ya, supaya nanti ke depannya nggak kedampak ke hal-hal yang lain. Oke. Maksudnya jadi buat saya itu stres gitu, belum lagi mama sakit. Jadinya energi saya terkuras ke hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, berarti gara-gara pinjaman ini Ibu juga stres dan mohon maaf, mama sakit karena tahu informasi pinjaman ini atau gimana? Bukan, karena mama ada sakit kanker. Oke, Jadi berarti butuh berobat juga. obatnya. Iya, jadi itu jadinya kosnya besar. Oke, Belum lagi kosnya besar. ya, belum lagi kan makannya semuanya harus dijaga. Harus jaga. Oke, note, I see. Nah, berarti kan adanya pinjaman ini membuat menjadi stres, ya kan? Karena tidak bisa melunasi. Ya, tolong perbaiki kalau memang salah tolong dikoreksi ya Bu ya. Iya. Nah, berarti kita lihat nih, berarti bagaimana caranya, ya kan, untuk lunasi pinjaman-pinjaman ini ya. Iya. Nah, kalau dari Ibu sendiri, mana? Nggak usah 3 deh, 1 aja. Pinjaman yang paling mungkin Ibu bisa lunasin. Mungkin pinjaman dari bank dulu ya. Bank dulu. Nah, Ya. sudah pernah coba untuk dikomunikasikan, negosiasikan, dan Ibu tuturkan niat tulus untuk mau melunasi dengan keringan-keringan, sudah pernah? Sudah sih, sudah. Jadi saya cuma hanya bisa cicilnya itu misalnya 1 bulan 500 atau 1 juta. Itu sih. Oke, sedang berjalan atau sudah atau baru rencana atau sudah berjalan, Bu? Sudah saya ajukan tapi lagi divalidasi lagi. Dinegosiasi. Iya. Oke, good. Berarti sudah ada niatan satu nih ya Bu ya, berarti ya untuk lunasi dari tadi misalnya 3 kartu kredit, 2 pinjol. Mohon maaf salah sebentar ya, 3 kartu dan 3 itu ya. kartu, 2 Dan juga 1 lagi kantor ya. Berarti 1 ingin Iya. dilunasi kan. Berarti Ya, jadi kan dari kantor kan jadinya kan karena ada kasbon kan gaji saya juga dikurangin dari kurangin pinjaman. juga. Iya. Oke, berarti
in progress lunas ini ada 2 berarti ya Bu ya. Yang kantor punya dan satu lagi untuk yang bank kan. Berarti ya saya perlu bisa mengatakan good, Ibu ada niat progres yang terbaik untuk lunasi, ya kan? Nah, berarti ini sebuah progres yang bagus. Nah, seiring waktu berjalan, tentunya ya bunga ini kan masih berjalan yang lainnya. Nah, Iya. Ibu sudah bagus nih, sudah bisa untuk maju negosiasi kan, baik ke kantor, baik juga satu lagi ke pihak bank. Nah, udah mencoba ke pihak-pihak bank lain dan pinjol untuk negosiasi ini, Bu? Kalau yang pinjol belum, Belum. karena saya pikir saya fokus dulu satu-satu. Mm-mm. Tapi saya bingung, sisanya jadinya kan bunga berbunga. Oke, nah, berarti memang kan yang pertama yang harus dikejar adalah bagaimana agar bunga ini tidak bertambah terus ya Bu ya tadi ya, karena kan pusingnya karena bertambahnya bunga ya. Jadi ya, nah ini sekarang bagaimana yang pertama kali yang dihadapi Ibu adalah bagaimana mengurangi jumlah titik hutangnya, baik dari yang terendah atau apa yang Ibu bisa pegang nih, mau yang mana kemampuan Ibu. Yang kedua, bagaimana bunganya nggak berkembang. Ya, karena good sih, saya applause terhadap Ibu ya, Bu Ame ini untuk mau melunasi satu persatu gitu ya. Nah, memang progresnya nggak mudah karena memang semua butuh proses gitu ya untuk bisa semuanya terisi gitu ya, terlunasi. Nah, memang ada baiknya nanti bisa nih by progress, misalnya Ibu udah ngerasa oke, bisa yang lain, tapi Ibu juga nggak bisa hanya mengandalkan satu penghasilan. Jadi mau nggak mau, karena ini kan konsekuensi ya dari keputusan yang memang yang sudah lalu, yang lalu nggak bisa diubah gitu. Jadi ini mau nggak mau Ibu harus mendapatkan penghasilan ekstra gitu, karena dengan catatan agar bisa juga melunasi ini. Karena tujuan tadi kan tujuan Ibu, saya ini apa tujuannya apa Bu? Untuk tidak stres ya, karena utang ya. Oke, saya ulang kembali ya, berarti itu ya. Berarti saya berharap di sini Ibu ada pengorbanan dan effort untuk bisa mau pertama negosiasi juga dulu nih pihak para peminjam. Yang kedua juga satu sisi kita nggak bisa mengandalkan apa yang kita dapat sekarang nih. Nah, satu lagi Ibu ya kalau dibilang kan ada penghasilan tambahan akan membantu Ibu mengurangi pikiran. Gitu. Jadi kira-kira dari Ibu sendiri ada nggak rencana untuk mau mengambil usaha sampingan atau pekerjaan sampingan seperti itu? Masih belum kepikiran sih, soalnya kan di kerjaan kantor juga lumayan banyak. Kadang tuh saya pulang tuh juga udah capek, belum lagi ngurus mama. Jadi kadang saya tuh nggak kepikiran hal-hal yang lain lagi gitu. Oke, berarti negosiasi udah dilakukan satu persatu, good ya Bu ya. Oke, berarti ini by progress ya Bu ya. Nah, tapi nanti bisa ada 2 hal ya. Mungkin karena waktu sudah berjalan setengah, ya ada 10 menitan ya Bu ya. Nah, berarti kita harus melihat nih pentingnya 2 kan. Tadi Ibu udah tetap lanjut nih progres untuk negosiasi. Nah, yang satu lagi saya perlu melihat bahwa pentingnya menurut Ibu penting nggak sih untuk sekarang kan Ibu merasa waktu udah nggak ada sisanya kan, pulang capek kerja kan, tapi tetap kita orang dewasa, Ibu orang dewasa kan. Nah, tentunya apa yang telah kita putuskan punya konsekuensi apapun dan resiko apapun yang harus kita jalani. Menurut Ibu bagaimana? Betul ya? Benar. Nah, niat baik Ibu adalah untuk satu negosiasi, mau melunasi. That's good. Itu sangat bagus sekali mau melunasi. Udah negosiasi dari 2 ya Bu dari yang sekian Ibu orang Ibu pinjam ya, baik dari kantor sama bank. Berarti sudah 2. Ini good. Jadi kita masuk ke progres selanjutnya, bagaimana negosiasi ke yang lainnya lagi gitu. Yang satu lagi bagaimana mencari penghasilan tambahan. Nah, apakah ada saudara, teman, sahabat, atau kolega-kolega di komunitas yang sudah pernah Ibu approach untuk aku mau minta penghasilan Saya nggak tambahan? ada, jadi saya anak perantauan dari Jawa, saya datang ke Jakarta dengan mama, jadi saya juga anak tunggal, jadi nggak ada yang bisa saya minta tolong. Oke. Karena saya juga nanti kalau ngomong minta tolong, nanti saya juga ya kita nggak tahu ya, mulut orang pasti saya juga diomongin, dicaci atau apa gitu. Jadi saya juga nggak mau nambah beban pikiran saya lagi. Itu kan Bu Ame ada persepsi seperti itu ya di Bu Ame, it's okay, wajar. Nah, tapi Bu Ame benar-benar niat untuk bisa mencoba melunasi ini, benar-benar sungguh-sungguh mau dengan darah dan keringat Bu Ame untuk lepas dari problem ini. Iya. Ya, nah berarti dari semua opsi yang pilihan itu mana sih yang paling mau Ibu lakukan lagi selain dari tadi 2 itu yang Ibu negosiasikan? Yang lainnya ada yang paling mau Ibu lakukan, paling rela, paling mau effort untuk lakukan yang mana Bu?
Jadi kan ada dua kutub Ya, kan. saya sih untuk sekarang karena kan kerja dari pagi udah sampai sore, belum ada yang kadang lembur sampai malam. Itu kan saya pulang juga takes time ya. Jadi sampai rumah saya mau kerja apa lagi ya? Kok Oke. bingung juga karena waktunya udah habis buat kerjaan. Kalau saya nggak fokus di kerja, nanti saya juga kena SP karena performa kerja juga nggak bagus kan, jadinya semuanya susah. Oke, itu berarti weekdays ya Bu ya. Iya. Nah, weekend masih ada waktu? Weekend ya kadang temenin mama di rumah karena kan saya ngandelin orang yang kerja itu pada saat saya jaga mama ya. Jadi kalau Sabtu Minggu itu yang kerja saya nggak suruh datang supaya saya lebih hemat. Oke. Nah, berarti Sabtu Minggu ini ada waktu buat mama, tapi sebenarnya juga ada energi dan waktu bisa juga dong. Bisa nggak Bu? Ya mungkin ada sedikit gitu. Ya Nah. kadang buat kita ya kadang saya juga istirahat gitu kan. Betul. Ini terus tuh. Ya. Betul. Kira-kira di setelah waktu yang sudah dikurangi istirahat itu, ada nggak yang menurut Ci Ame, Bu Ame untuk yang bisa dilakukan lagi? Kan ini kan kita tujuan utamanya lepas kan dari hutang. Berarti istilahnya kita coba pelan-pelan selesaikan. Nah, dari Ci Ame ada nggak kira-kira gambaran lainnya? Paling kayak mungkin ya kalau misalnya saya nggak keluar punya kegiatan paling ya kayak jualan kali ya. Pikirannya sih ada kayak mungkin jualan online, tapi saya masih bingung apa yang mau saya jual gitu. Jadi belum dapat gambaran. Ya, kayak Oke. belum dapat ide apa. Sudah pernah explore itu atau tanya-tanya? Nah, itu ekspor tuh mungkin karena saya belum mencari tahu sih. Cuma kadang lihat-lihat orang jualan enak ya, seru ya gitu. Ya, lihat di TikTok jualan gitu. Cuma saya masih bingung karena kan kadang yang kalau misalnya kita jualan kan masih belum modal. Nah, Oke, saya menurut masih Ci mikir Ame sendiri modalnya. modalnya apa sih? Ya kalau misalnya kita mau jual barang kan pasti kan kita perlu modal dulu. Tapi saya masih melihat sih mau jual apa, makanan kah, baju kah, atau apakah masih melihat sih karena saya masih mencari ya barang murah tapi bisa ya intinya yang bisa yang dibutuhin orang sehari-hari gitu. Nah, modalnya itu menurut Ci Ame itu apa sih modalnya tuh dalam bentuk apa? Apakah Ini pasti uang? uang sih. Uang. Kalau di luar uang ada nggak yang kira-kira Ci Ame butuhkan? Belum kepikiran Belum tahu, ide oke. apa. Belum explore lagi ya, Ya. Ci Ame ya. Kira-kira Ci Ame, misalnya saya temen Ci Ame nih, saya jualan misalnya jualan dog food ya, gitu ya. Berarti saya udah banyak nih. Nah, kira-kira Ci Ame, bayangan Ci Ame apakah harus beli dulu stoknya saya gitu ya, baru dijual seperti itu dog foodnya? Nah mungkin kayak konsinyasi gitu ya kali ya. Apakah mau coba kayak dropship gitu atau cari buyer dulu nanti baru ada pemasaran baru, Ya. kira-kira bisa nggak seperti itu? Mungkin itu masih bisa ya. Terus yang kedua, Ci Ame sendiri profesi kerja di kantor sebagai apa sih? Finance. Finance, oke, finance ya. Wah seru nih Ci Ame. Berarti udah ngerti ledger ya untuk pembukuannya. Nah, kira-kira Ci Ame, misalnya ketemu kayak tadi saya penjual, saya pengusaha nih, udah sibuk nih sama dog food nih, ngurusin stok macam-macam. Kira-kira pencatatan saya bisa berantakan nggak sih? Ya mungkin kalau yang secara konvensional masih bisa berantakan. Ci Ame punya ilmunya, Ya, punya pengalamannya. ya. Nah, kira-kira kalau misalnya Ci Ame tawarkan jasa, bahkan mungkin nggak perlu modal barang, mungkin nggak jasa Mungkin. untuk para Ya, bisa. UKM atau teman-teman yang Ya mungkin membutuhkan saya tetangga. bisa terima kayak itu ya pas saya ke sesi weekend ya. Nah, jadi pencatatan nggak dan perlu- bahkan tuh nggak perlu keluar kan? Iya, iya. Jadi ada peluangnya ya. Iya, iya. Berarti oke, kita coba ini ya, karena sesinya hampir 20 menit kita ya Ci ya. Dan mau berakhir, gini, saya coba rangkum kan. Berarti Ci Ame saat ini ada problem hutang ya Ci. Gara-gara penyebabnya adalah ingin dapat lebih banyak pemasukan tambahan lebih dari robot trading. Tapi keadaan sekarang adalah mohon maaf karena nggak berhitungan resikonya ternyata loss, dan ini sudah pakai modal dari kartu kredit, pinjol, dan juga bahkan dari kantor, ya kan. Tapi goodnya dari Ci Ame adalah sudah melakukan progres, yaitu pelunasan mencicil dari satu bank dan juga kantor, ya kan.
Kongres itu saya perlu aplaus karena Ciamay itu selangkah yang bagus. Gitu. Nah, tapi tetap ini masih ada, ya kan? Berarti ini bagaimana yang di sisi hutang ini kita coba negosiasi. Ya. Di sini Ciamay perlu effort, perlu usaha untuk mau bernegosiasi karena Ciamay sudah merasakan sendiri deritanya berhutang dari sini. Kalau nggak dinegosiasikan, nggak bisa ada jalan keluar. Oke, negosiasikan. Sisi lain berarti ini adalah bagaimana pemasukan. Ya kan? Pemasukan, Ciamay bilang kalau weekdays nggak bisa. Udah, berarti kita cari dua hal berarti kan. Bagaimana yang modalnya adalah modal yang paling affordable, nggak harus dalam bentuk uang, ya kan, kayak tadi bisa dropship, atau yang memang pendapatan yang bisa muncul dari memang skillfulnya Ciamay. Ya, berarti dua ini, tiga ya berarti ya. Nah, ini Ciamay coba persiapkan, lakukan, bagaimana nanti progresnya, gitu. Nah, dengan harapan nanti kalau Ciamay udah seperti ini, gitu ya, sudah bisa mengembangkan, ya nanti perlahan-lahan dikikis, lama-lama habis. Gitu. Yang penting satu, Ciamay harus percaya diri bahwa ini niat Ciamay untuk mau lepas, dan niat ini jangan sampai hilang ya, karena dan dipertahankan ya, karena Ciamay sudah ada progres yang bagus. Gitu. Nah, kira-kira di sesinya ini sampai sini dulu ya Ciamay. Nanti saya berharap ya, ini ada Ciamay bisa kerjakan 3 tadi, yaitu pertama negosiasi. Lagi saya tekankan negosiasi terhadap yang Ciamay pinjam, bagaimana untuk meringankan. Ya. Yang kedua tentunya pemasukan harus tambah, mau yang dengan barang. Tadi Ciamay muncul ide bahwa bisa juga dengan dropshipper atau dropshipper online atau offline, bisa dua-duanya berarti kan. Dan yang ketiga, Ciamay udah punya skill yang tinggal bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan pasar-pasar yang mungkin UMKM gitu ya, usaha-usaha kecil. Nah, ini peluang Ciamay, dan saya berharap ini bisa dikerjakan oleh Ciamay dengan sungguh-sungguh, biar agar konsultasi ini berarti sekali, memberikan hasil kepada Ciamay. Dan yang selanjutnya, memang kalau Ciamay mau ada sesi lanjutan, silahkan nanti bisa menghubungi kembali kepada admin CD. Nanti bisa diarahkan kalau Ciamay, aku udah mulai dapat arah nih, Pak Tommy, aku mau lebih fokus gimana caranya untuk karir aku, coba deh yang untuk freelance karirku di finance, nanti kita ada coba yang di karir consulting, ada juga ya. Oke, buat yang keuangan nanti kita juga ada expertnya juga gitu. Dan bagaimana ntar yang secara hukum bisa juga. Aku pengen tahu nih kalau secara hukumnya ngadepin debt collector gimana sih yang baik, benar dan aman secara hukum, baik secara perbankan. Nah, kita juga ready. Nanti Ciamay bisa selagi melakukan tiga hal tadi juga bisa untuk ke admin misalnya. Ya admin, aku minta tolong dong, atau Pak Tommy, tolong dong, aku mau ke admin, saya bantu arahkan kepada yang teman-teman yang memang sudah punya profesinya gitu. Nanti juga tentunya kalau udah punya profesi, nanti ada juga memang butuh effort untuk biaya. Nah, itu ntar bisa coba dinegosiasi, coba disampaikan apapun yang terjadi tentang biaya dan macam-macam, nanti mungkin bisa langsung kepada teman-teman profesi. Kira-kira dari saya itu, dari kami Rumah Konsultasi CD, itu yang bisa kami berikan untuk sesi kali ini. Thank you Ciamay udah percayakan kami. Ciamay sukses selalu, terus berjuang ya Ciamay ya. Pelan-pelan akan selesai ya dengan effort Ciamay. Thank you, selamat siang Ciamay. Nah, teman-teman semua tadi sudah menyaksikan segmen pertama kita, yaitu simulasi Rumah Konsultasi CD ini sendiri terkait dengan teman kita yang terjerat pinjol, yaitu Ciamay. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan dari segmen pertama ini, teman-teman sudah mendapatkan gambaran bagaimana konsultasi berjalan di Rumah Konsultasi CD. Jadi, teman-teman jangan khawatir, karena kami di CD hadir untuk mendengarkan Anda. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, jadi dari Rumah Konsultasi, jadi CD ini siapa sih yang menyelenggarakan Rumah Konsultasi ini sendiri? Teman-teman CDR beberapa mungkin sudah tahu bahwa CD itu memiliki kepanjangan, yaitu Sarjana dan Profesional Buddhist Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kita bergerak di bidang sosial yang fokusnya untuk mengembangkan ekonomi dan membantu juga perkembangan ekonomi teman-teman umat Buddha. Nah, acara-acara kita dan juga konten-konten kita bermanfaat dan membawakan benefit untuk teman-teman semua, terkhusus untuk dalam perkembangan ekonomi. Salah satunya yang tadi saya singgung di awal, yaitu acara Life and Nature, di mana kita menghadirkan para profesional untuk datang dan berbincang dengan kita terkait dengan berbagai topik, baik itu di sisi kesehatan, hukum, keluarga, maupun ekonomi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dari acara Life and Nature itu sendiri yang tayang di CD channel ini juga, di mana
tayangnya edisi konten akhir tahun ini juga, yaitu di channel yang sama. Teman-teman bisa saksikan di tiap hari Jumat pukul 8 malam, dan tiap 2 minggu sekali kita akan ada tayangan yang menghadirkan berbagai topik. Nah, di luar dari itu, teman-teman, tidak hanya konten yang kita create, namun CD juga memiliki aktivitas offline. Jadi salah satunya belakangan yang kita hadirkan yaitu adalah acara C-Prof, di mana kita mengundang teman-teman profesional yang berasal dari CD maupun teman-teman yang berumah Buddhis yang sudah profesional di bidangnya untuk sharing karir. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang karir dari profesional tersebut, maupun teman-teman yang ingin mempertanyakan terkait dengan karir tersebut, bagaimana berjalannya, maupun apa proses dari perkembangan karir tersebut. Teman-teman bisa hadir di acara C-Prof kita yang kita adakan setiap 2 minggu sekali di weekend. Teman-teman pantau terus di Instagram CD Indonesia, karena kita mengupdate aktivitas-aktivitas C-Prof di Instagram tersebut. Nah, tentunya di luar dari itu, bergerak di bidang sosial, kita juga menghadirkan acara Baksos atau Bakti Sosial. Nah, Baksos ini teman-teman juga bisa mendapatkan update sama di Instagram CD Indonesia itu sendiri. Kita setiap tahunnya pasti ada Baksos yang kita adakan. Jadi teman-teman yang ingin join di Baksos, boleh banget langsung follow aja Instagram CD Indonesia agar teman-teman bisa mendapatkan update terkait dengan Baksos sendiri. Nah, di luar dari itu teman-teman, saya juga izin mengumumkan suatu hal yang baru di tahun yang baru nanti. Jadi dengan menutup akhir tahun ini, kita tentunya menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa di tanggal 5 Januari tahun 2025, kita akan mengadakan MTL Training, atau yang kepanjangannya adalah Meta Transformational Leadership Training. Di mana MTL Training ini, teman-teman, kita akan menghadirkan beberapa profesional yang sudah matang di bidang leadership. Jadi teman-teman yang ingin memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah organisasi, maupun teman-teman yang hanya ingin mendapatkan insight tentang leadership itu sendiri, cocok banget nih di tahun yang baru, resolusi baru untuk bisa mengembangkan teman-teman sendiri di sisi leadership itu sendiri. Nah, teman-teman semua, mungkin informasi yang ingin saya sampaikan juga sudah cukup. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke segmen kedua yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ci Suyeni. Thank you Kevin atas penjelasannya. Hai, saya Suyeni. Setiap kehidupan pasti ada masalah. Nggak mungkin kita dilahirkan tidak dengan paket-paket karma kita dan masalah-masalah yang akan kita hadapi. Nah, teman-teman, disinilah paling tepat di mana Anda bisa konsultasi dengan rumah konsultasi CD. Seperti yang dibahas Kevin tadi, masalah tentang pinjol apalagi. Dalam hidup kita butuh dengan yang namanya uang. Dan kita melewati banyak sekali fase-fase, misalnya seperti kayak kemarin lagi masa pandemi, banyak banget orang yang di PHK, bisnisnya bermasalah, sehingga kadang-kadang mereka mencari cara yang paling praktis, yaitu dengan melakukan pinjol. Nah, kali ini kita punya solusi yang paling tepat. Karena kalau Anda punya masalah, Anda depresi, mungkin masalah itu Anda anggap kok kayak nggak ada solusinya. Apalagi ketika masalah itu datang membuat kita tuh kayak kehabisan akal. Bahkan sudah mulai kena ke mental kita. Anda perlu bicara dengan orang yang profesional. Anda jangan bicara dengan orang-orang yang mungkin yang Anda anggap Anda percaya, tapi kadang-kadang belum tentu mereka bisa memberikan solusi. Anda perlu bicara dengan orang yang mengerti masalahnya dan orang yang profesional di bidangnya, sehingga dia bukan hanya mendengarkan Anda, tapi juga bisa memberikan pemecahan masalah dan juga bisa menenangkan batin Anda. Nah, kali ini kita punya sesi simulasi bersama Bapak Wilson, di mana hari ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi pinjol. Yuk kita nonton. Halo Bu, selamat datang di rumah konsultasi CD. Ya, perkenalkan sebelumnya saya dengan Wilson Gunawan Salim. Ya, saya salah satu konselor di CD ini, bagian hukum. Nah, kalau Ibu mau menceritakan kasusnya, di sini ada ketentuannya. Di sini untuk kali ini saya berikan waktu Ibu untuk cerita 20 menit durasinya. Ibu tenang aja. Segala cerita yang Ibu sampaikan kepada saya ataupun rumah konsultasi CD itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi mungkin kita mempersingkat waktu, Ibu bisa ceritakan kronologi yang Ibu hadapi sekarang. Siapa tahu saya bisa membantu permasalahan Ibu, memberikan anjuran. Iya deh Pak, gini sih Pak, saya sekarang kan lagi ya ada pinjaman online itu, ya awalnya sih gara-gara
ya kita kan namanya pengen investasi ya Pak ya, pengen dapat penghasilan lebih lah daripada cuma gaji bulanan. Nah, awalnya memang saya investasi di saham, cuman kan perkembangannya tuh lambat. Terus saya lihat di teman saya ada yang trading, itu dia kayaknya enak banget gitu. Nah terus pas dia ngajakin, kamu mau nggak seperti saya gitu, jadi saya ya boleh nih, boleh gitu kan ikut. Nah waktu awal-awal saya masukin cuman modal beberapa juta, memang sedikit. Nah itu lumayan pendapatannya berkembangnya cepat. Cuan lah ya kita bisa bilang ya. Iya Pak, cuan. Terus ya saya pikir wah lumayan nih kalau dengan modal sedikit aja cuannya lumayan. Jadi saya nambahin. Nah biar bisa. Tapi kan modal saya juga nggak banyak. Terus jadi saya pinjam lah sama beberapa teman. Ya pinjam beberapa teman. Saya pikir kalau dengan cuan seperti ini itu pasti saya aman, balikinnya bisa gampang lah gitu. Nah terus setelah saya pinjam, udah saya injek ke trading itu, ternyata nggak tahu, malah tahu-tahu jadi loss terus gitu. Jadi habis. Iya. Terus teman-teman kan udah pada lagi ya, karena saya waktu itu memang minjemnya pokoknya jangka pendek banget lah. Saya pikir udah bakal gampang bisa balikin gitu. Terus ya begitu loh, saya bingung. Begitu mereka tagih gimana mau bayarinnya kan. Jadi ya begitu di sosmed ada muncul tuh iklan buat ngajuin dana segar gitulah, caranya sih instan ya Bu ya. Instan, iya, caranya sih gampang, cuman foto KTP, ya udah saya ajuin di situ buat lunasin temen-temen gitu kan. Tapi itu salah saya sih, karena saya mikir wah dengan pinjaman yang gampang ini kemarin masih belum puas nih Pak dengan loss yang itu kan. Jadi karena dibilang perlu top, istilahnya kayak top up ya katanya, perlu top up lagi buat biar bisa di trading lagi. Jadi bukan dikembalikan ke teman-teman, tapi malah di top up lagi ke aplikasi trading tersebut. Saya pikir dari situ bisa kembali ya, saya nggak berat-berat amat. Tapi memang tetap malah makin parah sih Pak. Jadi sekarang saya punya pinjaman sama teman-teman, terus masih ada pinjaman sama itu yang kalau boleh pinjol. tahu kira-kira kapan itu Bu kejadiannya? Apakah baru-baru ini kemarin atau udah selang panjang Bu? Udah ada sekitar udah setengah tahun lebih sih Pak. Setengah tahun lebih. Wah. Jadi sekarang posisi kasusnya Ibu ada pinjaman dengan teman-teman, habis itu Ibu pun juga ada pinjaman dari pinjol itu sendiri, aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol cuma satu atau dua Bu kira-kira? Ada 10 Pak. Wah ada 10 ya Bu ya? Wah, jatuh temponya apakah sudah jatuh tempo kah atau bagaimana Bu? Yang terakhir sebenarnya hampir semua jatuh tempo sih Pak, karena sebenarnya kan saya minjem yang kedua dan ketiga itu buat nutupin yang pertama gitu. Jadi saya gali lubang untuk lubang ya. Iya. Jadi gini, permasalahan Ibu apa nih yang siapa tahu saya bisa memberikan solusi gitu. Itu jadi yang belakangan tuh nggak enak banget, karena yang si dari pinjol itu mengirim tag WA itu ke teman-teman saya, termasuk saudara-saudara. Di-share Bu. Kalau boleh share-nya itu apakah ancaman kah atau bagaimana Bu kira-kira? Disebutin sih dengan nama ini, terus ada foto saya yang waktu aplikasi itu disebarin bahwa saya masih berhutang sekian gitu. Gini Bu, mungkin bisa saya sarankan ya Bu ya. Kalau terkait itu, Ibu bisa, ini kan terkait informasi pribadi ya. Dan ini juga nama baik juga sebenarnya ya. Karena sifatnya itu Ibu bisa melakukan upaya hukum sih. Yang pertama Ibu bisa laporkan ke pihak yang berwajib. Saya bisa lapor Pak polisi ya Pak? Bisa lapor ke polisi. Kalau Ibu kurang paham, Ibu bisa menunjuk kuasa yang Ibu percayalah, pengacara gitu. Betul. Yang buat bantu Ibu untuk melakukan pelaporan. Atau kalau memangnya Ibu mau
maju sendiri atau tanpa ada kuasa, ibu bisa lakukan pengaduan di Bank Indonesia ataupun OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ibu bisa masuk ke website BI atau OJK, cari bagian konsumen, ibu bisa laporkan pinjaman-pinjaman online yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan ketentuan POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bu. Oh, itu bisa saya lakukan. Bisa ibu laporkan karena ibu sebagai konsumen, ibu juga dirugikan dalam artian. Jadi ibu tenang aja kalau pinjaman online itu tidak akan masuk sampai ke ranah pidana. Kecuali ibu ada melakukan tindakan-tindakan pidana seperti pemberian cek lah kepada segala macam yang memang ceknya itu kosong dan tidak bisa dibuktikan dan pada saat ini tidak ada uangnya. Nah, itu bisa jatuh ke pidana. Tapi kalau hanya pinjaman utang segala macam itu ranahnya perdata, Bu. Itu nanti kalau misalnya Pak saya laporin pinjol itu saya bisa dibebaskan dari itu pinjaman utang. Pinjamannya. Nah, gini Bu, yang ibu laporkan adalah tindakannya. Tapi kalau memang terkait hutang, sewajarnya itu harus dibayarkan, Bu. Iya. Paling yang kita bayarkan paling utama ibu adalah bayar utang pokoknya. Ya, pada saat kita laporkan, semoga kita bisa menemukan kesepakatan antara aplikasi pinjol dengan ibu. Bunganya gede banget, Pak. Itu bisa diapain nggak? Kalau hutang yang saya pinjam, iya sih saya rela lah, memang harus saya bayar. Cuman bunganya itu gede banget, Pak, mencekik, Pak. Nah, kalau bunga mencekik ini, Bu, ibu kan harus lihat dulu pada saat ibu pinjam, apakah itu pinjaman online yang sudah bersertifikat OJK atau sudah diawasi OJK atau belum, itu ibu harus periksa terlebih dahulu sih. Kalau memang sudah bersertifikat sudah bersertifikat OJK itu, ibu mereka harusnya sudah menaati segala ketentuan yang diatur di OJK. Oh, gimana lihatnya ya Pak? Saya nggak tahu. Nah, ibu bisa buka website OJK. Di situ ada lembaga keuangan yang sudah terdaftar, fintech atau P2P segala macam sudah ada di website itu lengkap. Itu untuk masyarakat luas untuk bisa melihatnya. Tapi kalau memang nggak ada di tempat itu, nggak ada ini, ibu bisa laporkan ke OJK. Ada pinjaman online yang ilegal tanpa izin sudah melakukan operasional seperti itu, Bu. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya itu ternyata ilegal bisa ditutup kan? Kalau itu ilegal, kita laporkan saja ke OJK atau Bank Indonesia. Ibu laporkan, nanti dari mereka akan melakukan penindakan terhadap pinjaman online tersebut. Oh, cuma kalau ditutup atau enggak ditutup atau enggak tergantung pemeriksaan dari pihak instansinya. Iya, soalnya biar nggak ada yang seperti saya lagi nanti kena. Iya, cuman gini Bu, di luar dari itu tetap hutang itu harus dibayar. Iya. Hutang pokoknya yang harus dibayar. Kalau terkait bunga, sebenarnya di KUA Perdata itu ada mengatur. Kalau memang tidak diatur dan tidak disepakati oleh para pihak itu 6% atau mengikuti suku bunga BI. Itu maksimal Pak 6%. Itu maksimal 6%. Jadi ibu bisa negosiasi lah terkait bunga, atau kita bisa bilang restruktur utang lah ya, kita bilang. Kalau ibu nggak sanggup atau sejenisnya, coba ibu sampaikan ke misalkan ya pinjaman online yang memang sudah terintegrasi dengan OJK atau sudah diawasi OJK, ibu bersurat ke mereka, ibu minta tolonglah diringankan hutangnya, nanti mereka mungkin akan membuat satu plan pembayaran, ibu tinggal ikutin plan tersebut. Ibu sampaikan mungkin saya tidak sanggup atau sejenisnya, minta diringankan. Nah, akibatnya apa kalau ibu tidak bayar? Kalau memang sudah diawasi OJK atau sudah sesuai ketentuan OJK, akibatnya itu Bu, ibu akan masuk blacklist Bank Indonesia. Nanti pada saat sekarang sebutnya SLIK ya, kalau dulu namanya BI checking. Ya. Nanti di situ ibu akan tercantum hutangnya dari lembaga keuangan mana. Nah, nanti kan ibu nggak bisa melakukan pinjaman ke bank lagi, nggak bisa KPR rumah atau apartemen. Itu kan jadi kendala ya ke depannya. Jadi saran dari saya, ibu pelan-pelan lunasi hutangnya untuk bersihkan nama ibu di SLIK itu atau BI checking.
Berarti saya minta restrukturisasi dulu ya Pak ya untuk saya bisa nyicilnya. Betul Bu. Gitu. Oke. Terus untuk yang si tradingnya itu Pak, saya kan nggak tahu juga tuh itu legal apa gimana. Itu Nah saya kalau bisa lakukan terkait apa tuh? trading itu kan ada lembaga lain yang melakukan pengawasannya. Saran dari saya untuk Ibu ya, Ibu stop untuk berinvestasi di sana. Ibu carilah investasi yang memang sudah diawasi oleh pemerintah. Mungkin bermain dengan saham, pasar modal, pasar uang atau sejenisnya. Ya memang segmen pasar itu tidak terlalu bagi Ibu ya, tidak terlalu menguntungkan. Tapi ya kalau saran dari saya pelan-pelan, daripada Ibu mencari yang high risk tapi ujung-ujungnya akan seperti ini kan beresiko juga untuk Ibu. Ini pun akan menyangkut nama baik juga, apalagi sudah terlanjur dipublish. Iya. Sama yang pinjol-pinjol yang kita sebut ilegal lah. Iya, sama saya foto udah beredar di kalangan Saya punya teman-teman. tips nih, misalkan ada debt collector yang datang ke tempat Ibu ya. Saran dari saya, Ibu terima debt collector itu dengan baik, dengan ramah. Tanyakan surat tugas, tanyakan apakah dia sudah memiliki sertifikat debt collector. Tanyakan apakah dia dari lembaga keuangan mana. Kalau dia tidak bisa menunjukkan hal itu semua, abaikan saja. Oh boleh tuh Pak? Ya, abaikan. Tapi dengan cara yang halus dan sopan. Oh iya. Seperti itu, Bu. Baik-baik. Oke. Kira-kira ada lagi Bu yang mau ditanyakan kepada saya? Sejauh ini kayaknya cukup Pak. Saya udah tahu beberapa langkah yang harus saya lakukan. Mungkin saya lakukan ini dulu. Kalau misalnya mentok, mungkin saya cari Bapak lagi. Oke, baik. Berarti coba saya infokan ulang lagi ya, biar langkah-langkahnya tepat. Untuk pinjol yang legal, saran dari saya, Ibu coba restruktur hutang ke mereka. Untuk pinjol yang ilegal dengan debt collector yang penagihannya tidak sesuai dengan ketentuan, Ibu bisa lakukan pelaporan, baik itu ke kepolisian, Bank Indonesia, ataupun OJK. Ya, seperti itu. Siap. Baik, sambil dicicil hutang yang sebenarnya. Sisanya untuk hutang-hutangnya itu Ibu pelan-pelan lunasi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Kalau ingin konsultasi hal yang lain, nanti Ibu bisa WhatsApp ke admin CD ya Bu ya. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang. Oke teman-teman, sudah nonton kan simulasinya? Gimana? Anda ngerasa banyak input atau insight untuk Anda? Nah, setelah ini kita mau menyaksikan hiburan yang keren banget di akhir tahun ini, yaitu bersama Kaliana Project. Yuk kita saksikan Kaliana Project. Sebuah lagu dari Kaliana Project yang mengajarkan kita untuk terus berbuat kebajikan. Perbanyak kebajikan.
Ardi. Kayaknya ini paling senior ya. Betul, Ci. Kayaknya setiap tahun hampir kita ketemu ya kayaknya Ardi ya. Betul banget. Nah, teman-teman di sini kita sudah menyaksikan penampilan Kalyana Project yang keren banget, yang hampir menemani setiap tahun ya sama CD Channel ya. Oke, sekarang mau nanya. Ya. Tahun depan resolusinya apa nih buat Kalyana Project? Wah, resolusinya kita ada satu event yang luar biasa, Ci. Wow, nggak sabar nih, apa tuh? Kebenaran tahun depan Kalyana Project akan membuat salah satu konser musik terbesar kalangan Inggris. Wah. Terbesar loh teman-teman. Nah, itu kira-kira kapan? Tepatnya di bulan April. Kasih tahu nggak ya tanggalnya ya? Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong. Tepatnya di tanggal 19 ya. April. Jadi 19 April. di 19 April 2025 di mana? G-Expo. Wow, G-Expo. Iya. Jangan sampai nggak datang loh teman-teman ya. Wow, ini benar-benar sebuah perjalanan panjang juga ya untuk Kalyana Project. Betul, Ci. Dan itu konser yang terbesar yang pertama. Jadi kita bisa bilang itu tidak hanya konser. Jadi kita ada drama musikal, ada drama talk, lalu juga ada konser musik. Jadi kita masuk 3 rangkai gitu. Itu sesuai dengan visi misi Kalyana Project yang membabarkan Dharma melalui musik ya. Ini kayaknya ada wajah baru di sini kayaknya ya. Nah, ini mau nanya nih. Buat teman-teman di sini yang nonton kan pasti juga kalau yang punya bakat nyanyi itu pasti pengen join dong sama Kalyana Project. Itu gimana caranya kamu terus bisa mempertahankan band ini dan setiap tahun ada aja personil barunya yang kayak wah ini banyak loh yang baru-baru ini. Betul. Gimana tuh caranya menginspirasinya? Cara menginspirasi. Sebenarnya Kalyana Project kita jadikan sebagai suatu wadah untuk anak muda Buddhis yang punya kemauan bermain musik lebih tepatnya. Jadi kita bantu mereka untuk mengarahkan kemampuan mereka untuk bersama kami menyebarkan Buddha Dhamma lewat musik. Seperti itu. Oke, jadi visi misinya bagus banget ya teman-teman ya. Jadi buat kamu yang pengen join, yang punya bakat nyanyi, yang punya bakat main musik seperti adik-adik di sini, jangan sampai nggak join ya. Dan kamu namanya siapa ya? Newbie, karena kaosnya aja belum ada. Oke, kamu kenapa bisa mau join di Kalyana Project? Oke, sebelumnya perkenalkan Ci, nama aku Silvi. Jadi aku kebetulan diajak ke Ardi juga karena mungkin aku punya hobi menyanyi dan juga aktif di wihara. Jadi mungkin dilirik sama Ko Ardi gitu. Oke, jadi ini benar-benar kayak chemistry-nya udah dapet semua nih ya teman-teman ya. Terus berjuang ya membabarkan Dharma melalui musik. Nah, sebelum kita akhiri rencananya nyanyi lagu apa nih buat penutup nih? Penutup kita mau bawain salah satu lagu andalan kita, Jangan Ragu. Jangan ragu terus ya untuk belajar Dharma melalui musik ya. Kita saksikan penampilan penutup ini Kalyana Project. Sebelum kita masuk dan mengakhiri ini semua, ada sebuah kata dari Dhammapada yang sangat menginspirasi kami dari Kalyana Project. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, dan mampu memiliki pengendalian diri, hidup sesuai Dhamma dan selalu waspada, maka dia akan selalu memperoleh kebahagiaan. Maka dari itu, jangan ragu.
Ayo jangan malu, kita pasti bisa tuh tebarkan cinta kasih pada semua makhluk. Ayo jangan ragu, ayo jangan malu, kita pasti bisa belajar dhamma, praktek dhamma, ajaran para Buddha. Terima kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya.